Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita akan melanjutkan tadi malam. Ini persoalan na'at atau taukid badal ya. Yang terakhir dari marfu'at yaitu adalah apa? Tapi. Tapi itu apa? Tapi itu sesuatu yang mengikuti lafaz sebelumnya. Yang pertama adalah na'at. Yang kedua dia atof. Yang ketiga dia taukid. Yang keempat dia badal. Seperti kita ketahui kemarin bahwa na'at itu adalah sifat. Sifat itu harus cocok dengan yang disifati. Tandanya sebegitu. Jadi untuk membedakan mana yang sifat, mana yang khobar, mana yang hal, itu adalah kalau sifat itu dia cirinya itu adalah dia cocok dengan yang disifati. Contoh saya sampaikan ini, saya contohkan. Na'at contohnya adalah Ja'a Zaidun. Nah ini. Zaidun utawi Zaid al-alimu sing alim sot iku qaimun. Zaidun utawi Zaid al-alimu kang alim iku qaimun adat. Maka yang menjadi sifat itu adalah al-alimu. Karena apa? Al-alim itu mempunyai ciri yang cocok dengan Zaidun. Cocok di dalam apa? Pertama, di dalam i'rabnya. Yang kedua, dia di dalam takrifnya. Yang ketiga, dia di dalam ifradnya. Yang keempat, dia di dalam tadkirnya. Tadkir. Apa yang dimaksud dengan i'rab, rafa, nasab, jernya? Coba kita harokati Zaidun utawi Zaid al-alimu ya. Zaidun ini rafa, al-alimu juga rafa. Cocok ya? Kalau Zaidin al-alimu jelas gak cocok. Yang satu jer, yang satu rafa. Atau dibalik, Zaidan al-alimu gak bisa. Artinya antara al-alimu dengan Zaidun ini harus sama-sama i'rabnya. Kalau seandainya ini contohnya adalah di inna Zaidan al-alima, al-alima, inna Zaidan al-alima, ya, marartu bi Zaidin al-alimi, ya. Jadi kalau kasrah ya kasrah, rafa dhammah dhammah, nasab nasab. Ini harus cocok. Ini di dalam i'rabnya ini harus cocok. I'rab artinya apa? Rafa, nasab, jernya. Kemudian di dalam takrifnya itu apa? Adalah di dalam nakirah dan ma'rifatnya. Apa? Nakirah dan ma'rifat. Nakirah dan ma'rifat sudah tahu ya? Belum. Nah, besok malam akan saya tambah tentang nakirah dan ma'rifat. Atau nanti kalau cukup. Nakirah dan makrifat. Intinya gini yang penting saya contohkan, saya berikan contoh sedikit dulu tentang si makrifat. Kalau lafaz yang tidak ada alnya itu nakirah. Kalau alimun itu nakirah, kalau al-alimu dia makrifat. Ya. Jadi kalau ulama itu nakirah, kalau al-ulama itu namanya makrifat. Jadi al itu akan memakrifatkan. Maka Zaidun ini juga makrifat karena Zaidun itu alam. Nama seseorang itu juga makrifat. Maka antara Zaidun dan alimu ini sama-sama makrifatnya. Ini. Kalau saya ilustrasikan begini. Zaidun al-alima. Salah nggak? Salah ya? Karena Zaidun rofa, al-alima nasab. Salah ini. Ya. Saya contohkan lagi, Zaidun alimun
qaimun. Maka ini salah juga. Karena apa? Ininya makrifat, ininya nakirah, nggak cocok. Kemudian yang ketiga itu adalah cocok di dalam ifradnya, itu adalah mufrad tasniyah jamak. Ya, mufrad tasniyah jamak. Mufrad 1 tasniyah 2 jamak banyak. Contohnya adalah Zaidun al-alimu. Zaidun al-alimu ini benar sudah, Zaidun itu mufrad, al-alimu mufrad. Maka salah ketika saya bilang begini, Zaidun al-alimani, ya, atau al-alimuna, ya. Salah, ini salah. Karena apa? Zaidun mufrad ininya tasniyah al-alimani. Zaidun mufrad al-alimuna jamak. Ya, keliru juga. Keliru. Kemudian yang keempat ini adalah cocok di dalam tadkir, apa itu muzakkar muannas. Ya kan, muzakkar muannas, laki-laki perempuannya. Maka akan salah jika saya bilang begini, Zaidun al-alimatu. Salah. Karena al-alimatu perempuan. Atau di sini Hindun al-alimu. Salah. Ya, karena al-alimu perempuan. Ya. Yang namanya na'at, yang namanya sifat itu dia harus cocok di dalam 4 perkara ini, yang merupakan kumpulan dari 10 perkara. Itu ciri daripada na'at. Intinya na'at itu harus, na'at itu ini na'at, ini namanya na'at, ini namanya man'ut, sesuatu yang disifati, sesuatu yang disifati. Na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati. Lah antara na'at dan man'ut ini harus sama. Di dalam berapa? Di dalam 10 perkara yang disingkat menjadi 4 perkara: ifrad, ta'rif, i'rab, ta'rif, ifrad, dan tadkir. Kalau tidak sama berarti dia jelas bukan na'at. Ya, kalau tidak sama berarti jelas dia bukan na'at. Kalau khobar kan nggak harus sama. Jadi kalau kita membaca contoh seperti ini, Zaidun al-alimu qaimun, ini sudah tahu mana yang sifat, mana yang khobar. Kalau al-Zaidun kan jelas harus jadi mubtada, benar ya? Karena dia isim yang ada pada permulaan pembahasan. Zaidun mubtada. Khobarnya mana? Kan kita kalau nggak tahu kan khobarnya kan dilema antara al-alimu dan qaimun. Oh, berarti khobarnya jelas qaimun. Karena apa? Al-alimu, ya kan? Qaimun ini nggak bisa jadi sifatnya Zaidun, benar ya? Yang bisa jadi sifatnya Zaidun, yang bisa jadi na'atnya Zaidun adalah al-alimu. Maka Zaidun ini mubtada, al-alimu adalah sifatnya Zaidun, qaimun adalah khobarnya Zaidun. Betul. Kemudian yang kedua, nanti nulisnya diteruskan nanti. Na'at itu seperti itu. Na'at adalah sifat. Maka kalau na'at itu sifat, dia itu paling banyak itu terbuat dari isim fa'il, isim maf'ul. Ada yang terbuat dari isim masdar, tetapi kemudian dia harus dikonversi, harus dirubah menjadi isim fa'il atau isim maf'ul. Contoh misalkan begini, apa itu? Misalkan Zaidun sobrun, Zaidun itu sobrun. Maka di sini ini artinya adalah sobirun. Ini ya, Zaidun sobrun. Zaidun tapi Zaidun sobrun, terus wong kang sabar. Karena ini adalah isim fa'il, ini adalah masdar. Maka kebanyakan maka isim makna na'at itu terdiri dari isim fa'il dan isim maf'ul. Paham ya isim fa'il dan maf'ul? Ya kan? Doroba yadribu dorban. Bahwa
Doribun itu isim fa'il. Wa huwa madrubun itu adalah isim maf'ul. Ya, jadi sifat itu tercetak dari isim fa'il dan isim maf'ul. Paham ya? Doribun sama madrubun. Fa'ilun sama maf'ulun. Isim fa'il, isim maf'ul. Itu ya. Seterusnya, sekarang atof. Atof seperti kita ketahui sekilas kemarin, bahwa atof itu adalah menggabungkan dua kalimat isim, menggabungkan dengan kalimat isim dengan bantuan huruf atof. Ya, menggabungkan apa? Dua kalimat isim dengan bantuan huruf atof. Apa saja huruf atof itu? Contohnya, kalau yang atof ini adalah ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Maka wawu ini adalah huruf atof. Zaidun sama Amrun ini adalah dua isim yang digabungkan. Jadi menggabungkan Zaidun dan Amrun dengan perantara huruf atof ini namanya atof. Maka i'rab daripada Amrun ini harus mengikuti Zaidun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Gak bisa Ja'a Zaidun wa Amrun, gak bisa. Ja'a Zaidun wa Amrin, gak bisa, keliru. Karena apa? Amrun harus mengikuti Zaidun, namanya aja tapi mengikuti. Nah, terus apa saja huruf atof itu? Pertama, wawu. Ya, wawu itu mempunyai makna dan. Kemudian fa. Ya, fa itu wawu, kemudian fa itu mempunyai makna lalu. Kemudian summa itu mempunyai makna kemudian. Kemudian apa? Hatta, hingga. Kemudian bal itu mempunyai makna bahkan. Bal. Kemudian lakin mempunyai makna tetapi. Kemudian wawu fa summa hatta bal lakin la itu mempunyai makna bukan. Terus au atau imma itu mempunyai makna atau. Kemudian sudah itu ya kan, au imma. Wawu fa summa hatta bal lakin la au imma. Nah, inilah bentuk-bentuk huruf atof. Jadi kalau ada dua kalimat isim kok digabungkan dengan salah satu huruf ini, huruf atof. Apa? Wawu fa summa hatta bal lakin la au imma. Ja'a Zaidun wa Amrun, pakai wawu. Ja'a Zaidun fa amrun. Ja'a Zaidun summa amrun. Ja'a Zaidun hatta Amrun. Ja'a Zaidun bal Amrun. Ja'a Zaidun lakin Amrun. Ja'a Zaidun la Amrun. Ja'a Zaidun au atau imma Ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Nah, kalau imma dua nanti, imma Zaidun wa imma Amrun. Agak berbeda di imma ini. Ya, maknanya ya berbeda-beda itu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Umar. Kalau fa Ja'a Zaidun fa Amrun, telah datang Zaid lalu Umar. Kalau summa Ja'a Zaidun wa Amrun kemudian Umar. Apa bedanya lalu sama kemudian? Kayaknya sama ya? Nah, enggak. Kalau lalu itu kalau lalu itu dia pisah tapi jaraknya enggak terlalu jauh. Ya, pisah tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Ja'a Zaidun. Kalau berbarengan kan wawu ya. Dan kalau pisah jaraknya enggak terlalu jauh itu lalu. Tapi kalau jaraknya jauh kemudian. Ya. Jadi kalau misalkan si Zaid mencuci lalu dijemur, itu nyuci, setelah rampung nyuci lalu jemur. Kalau kemudian menjemur itu biasanya agak jeda. Ya. Itu perbedaannya lalu dan kemudian. Bedanya antara fa dan summa.
Ya ini makanya seperti ini, nanti dimaknai sendiri, digabungkan seperti ini. Namanya atof. Intinya bahwa ini namanya atof. Ya kan? Atof. Ini namanya huruf atof. Kemudian ini namanya maktuf. Ya. Ini namanya atof atau maktuf alif. Mana? Atau maktuf alif. Wis ngono wae ya. Maktuf alif. Atof, huruf atof, maktuf alif. Ya, ini atof. Kemudian taukid. Yang ketiga apa? Taukid. Ya, yang pertama itu ini berarti batasnya ini ya, menerangkannya ya. Ini naat, kemudian ini apa? Atof, kemudian taukid. Apa itu taukid? Taukid itu adalah menguatkan. Taukid itu ada dua. Taukid itu ada dua. Pertama taukid lafzi. Yang kedua adalah taukid maknawi. Taukid lafzi itu contohnya ja'a zaidun. Ya, ja'a zaidun. Kalau taukid maknawi itu menggunakan lafal nafsun atau ainun. Kemudian yang kedua menggunakan lafal kullun utawa ajma'ah. Contohnya di sini ja'al amiru nafsuhu. Kemudian matal qaumu kulluhu. Taukid lafzi itu gampang. Taukid lafzi itu apa? Mengulang-ulang lafaznya. Bagaimana? Mengulang-ulang lafadznya. Ja'a zaitun. Zaid. Sampean. Ya. Percaya. Itu apa? Namanya taukid lafzi. Mudah mengulang-ulang lafadznya. Kalau taukid maknawi itu menggunakan keempat kalimat ini. Nafsun, ainun, kullun, ajma'. Ya. Contohnya adalah ja'al amiru nafsuhu. Kemudian bisa menggunakan lafal kullun, ma'tal qaumu kulluhu. Apa bedanya sih? Ini, kalau menggunakan nafsun dan ainun, ini adalah biasanya ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu pasti pemahamannya adalah tidak semuanya. Ketika orang itu menyampaikan sesuatu itu pemahaman kita tidak semuanya. Contoh misalkan begini, ya, masyarakat Indonesia sedang melakukan milih presiden. Kira-kira semua enggak yang milih? Enggak kan? Yang milih ya hanya yang punya hak pilih. Ya. Santri As-Salafiyah sedang ngaji semuanya enggak? Enggak kan? Ya barangkali ada yang sakit kan gitu kan? Pasti ada pengecualian gitu. Contoh lagi misalkan apa? Ya seperti itulah gitu. Ya, itu kalau lafal kullun dan jami'un. Nah, lafal kullun dan ajma'u itu untuk menafikan adanya pemahaman sebagian. Ya, kalau saya bilang begini, seluruh santri As-Salafiyah ngaji seluruhnya, gitu. Nah, maka seluruhnya ini adalah apa? Untuk membantah, untuk menafikan pemahaman orang yang biasanya memahami tidak semuanya. Kata-kata itu kan biasanya tidak dipahami semuanya kan. Nah, untuk membantah orang itu memahami tidak semuanya itu digunakan lafal kullun dan ajma'. Kemudian nafsun dan ainun itu digunakan untuk apa? Biasanya, ya kan? Biasanya ada mudhof atau kalimat yang terbuang. Nah, ketika kemudian menggunakan lafal nafsun ainun ini menafikan lafal yang terbuang. Contohnya begini, al-amir itu presiden. Ja'al amiru nafsuhu. Ja'al amiru, nafsuhunya belum. Jokowi datang.
biasanya yang datang bukan Pak Jokowi. Atau begini gampangnya, Pak Jokowi membangun masjid, yang bangun siapa? Ya Pak tukang ya kan, itu bukan Pak Jokowinya. Nah maka ketika diucapkan ja'al amiru nafsuhu, berarti yang membangun ini adalah presiden sendiri. Yang datang adalah presiden sendiri. Karena bisa saja di sini ada kalimat yang terbuang. Yang ja'a itu adalah umal amir atau rasulul amir, utusannya amir. Oh, berarti enggak ada yang terbuang di sini. Nafsu ain, dia sendiri. Gitu. Ya. Contohnya misalkan Ibam membeli motor, membeli sepeda, yang beli siapa? Ya kan? Yang membeli siapa? Orang tuanya. Gitu kan? Betul kan? Nah, gitu. Tapi kalau Ibam beli sepeda sendiri, nah berarti kan sudah menafikan ya. Oh, berarti di situ sendiri, nggak ada kalimat yang terbuang. Taukid lafzi, kemudian taukid maknawi. Saya pahami nggih. Kemudian yang seterusnya adalah badal. Ya, yang seterusnya badal sampai sini. Ya, yang terakhir adalah badal. Badal itu apa? Badal itu adalah lafaz yang menjadi pokok pembahasan yang menggantikan lafaz sebelumnya. Bagaimana? Lafaz yang menjadi pokok pembahasan yang menggantikan lafaz sebelumnya. Ya. Contohnya di belakang sini saya contohkan. Ya, saya contohkan. Ya. Contohnya misalkan yang pakai yang pakai Zumingkul, ya kan? Akal turrohifa sulusahu. Akal tu mangan sapa ingsun arrohifa ing roti sulusahu, sepertiganya. Ya, saya makan roti sepertiganya. Itu yang menjadi pokok yang pembahasan atau yang menjadi pokok ucapan itu sepertiga atau roti. Saya makan roti sepertiganya. Yang menjadi pokok pembahasan itu roti apa sepertiganya? Yang menjadi inti yang mau disampaikan adalah seperti. Karena apa? Yang nyata-nyata dimakan cuma sepertiga. Betul ya? Gitu ya. Nah, maka sulusahu ini namanya adalah badal. Dia adalah badal. Kemudian ar-rohifa ini namanya adalah mubdal minhu, yang digantikan. Salah sulusahu ini badal, ar-rohifa ini namanya mubdal minhu. Ini yang menggantikan, ini yang digantikan. Jadi kalau nggak ada ini akal tuh rohifa, sepertinya yang dimakan adalah roti semua. Padahal enggak, yang dimakan hanya berapa? Sepertiganya. Maka pokok pembahasan itu ini, seandainya ini nggak ada, itu nggak apa-apa. Ya, sudah real kan? Akal tuh sulusar rohim. Saya mau makan sepertiga roti. Coba diilustrasikan. Saya memakan sepertiga roti. Paham ya? Yang dimakan berapa? Saya makan roti sepertiganya. Gitu? Nah, berarti kan sebenarnya ada dua kali saya menyebutkan roti. Pertama saya makan roti, kemudian saya jelaskan lagi karena nanti tidak dipahami bahwa saya makan semua sepertiga. Berarti yang sebenarnya yang pokok yang mau disampaikan itu adalah saya memakan sepertiga roti, gitu ya. Maka yang penting adalah yang badalnya. Nah, kemudian di sini ada. Maka apa itu badal itu? Badal itu adalah kalimat yang menjadi pokok pembahasan, yaitu sulusahu, yang menggantikan lafal sebelumnya, yaitu ar-rohif. Ya. Jadi badal sepertiganya ini adalah kalimat yang kemudian menjadi pokok pembahasan yang menggantikan lafal sebelumnya, yang berarti apa? Berupa roh.
Kemudian badal itu dibagi menjadi 4. Satu, itu ada namanya kul mingkul. Mingkul itu menggantikan semuanya. Contoh, ja'a zaidun akhuka. Kemudian nomor 2 itu adalah ba'du mingkul. Itu contohnya ja'a, atau ini tadi akal tu ar-rahifa sulusahu. Ar-rahifa sulusahu. Kemudian yang ketiga, dia adalah badal istimal. Contohnya nafa'ani zaidun ilmuhu. Yang keempat adalah badal ghalad. Badal yang kedua contohnya ja'a apa itu himarun zaidun. Yang pertama adalah badal kul mingkul. Badal kul mingkul itu apa? Kalau tadi kan menggantikan lafal sebelumnya ya, badal itu. Kalau kul mingkul itu adalah menggantikan seluruhnya. Menggantikan seluruhnya. Contoh ja'a zaitun ahuka. Ahuka itu juga zaitun, zaitun itu juga ahuka. Sama persis namanya kul mingkul. Semuanya kul itu semuanya. Ya kan, kul mingkul itu semuanya dari semuanya atau menggantikan semuanya. Kalau ba'du mingkul itu menggantikan sebagiannya. Contohnya akal tu ar-rahifa sulusahu. Sulusun itu kan hanya bagian daripada roti. Ya kan, sepertiga itu kan hanya sebagian kan? Berarti yang digantikan adalah sebagian. Kemudian yang ketiga badal istimal. Badal istimal itu adalah sebagian tetapi yang secara fisik tidak bisa dibagi. Contohnya begini, Zaid memberikan manfaat bagi saya. Nafa'ani zaidun. Apa yang memberikan manfaat? Nah, apa orangnya, apa itu tenaganya, apa enggak? Yang memberikan manfaat adalah ilmunya. Ilmu kan bagian daripada Zaid. Tapi dia tidak bisa dipisahkan dari Zaid. Itu dikenal dengan apa? Badal istimal. Yang keempat adalah badal ghalad. Badal ghalad itu karena keliru mengucapkan. Kemudian ghalad itu namanya luput. Ja'a himarun zaidun. Armuni Zaid keliru himar. Ana kucing, ora ding. Sebelahnya kancane. Itu namanya badal ghalad, menyebutkan keliru. Kucing tikus. Sing bener apa? Tikus yang terakhir tikus. Paham? Ini namanya badal ghalad. Ya, inilah apa itu tabe. Tabe itu artinya nahat atau taukid badal. Tabe itu nanti ada di marfu'at, ada di mansubat, ada di majrur. Karena apa? Pada prinsipnya dia hanya mengikuti. Kalau yang ngarepe rofa, maka dia mengikuti rofa, otomatis dia masuk marfu'at. Kalau yang depannya itu nasab, maka dia juga nasab, maka dia masuk pada mansubat. Kalau yang di depannya itu jar, maka dia juga mengikuti jar, maka dia masuk dalam apa? Majrur. Tahu ya? Jadi tabe itu masuk di marfu'at, mansubat, majrur, tergantung yang depannya. Maka bisa zaidun al-alimu, bisa zaidan al-alima, bisa marartu bi zaidin al-alimi. Gitu ya. Itu dia nanti masuk di marfu'at, mansubat dan majrurat. Oke, nahat atau taukid badal. Intinya saya ulangi sekali lagi bahwa nahat itu adalah mensifati, kemudian harus cocok di dalam 4 perkara itu. Kemudian atof menggabungkan 2 kalimat dengan huruf atof. Badal, kemudian taukid adalah menguatkan baik dengan lafadz ataupun dengan nafsun ainun, kulun, ajma'un yang kemudian disebut sebagai taukid maknawi. Kemudian badal itu adalah pokok pembahasan yang kemudian menggantikan lafal sebelumnya. Ada kul mingkul, ada ba'du mingkul, ada badal istimal, dan ada badal
Oke, bisa dipahami semuanya? Ya, paham ya? Paham. Kita masih ketemu minggu ini satu kali lagi, besok malam. Ya, cuman ada tambahan sedikit. Besok nakirah dan makrifat lah saya tambah dulu karena penting juga itu nakirah dan makrifat. Tapi sebagian ini sudah saya ajarkan ini nakirah makrifat ya. Sing kelas tulis mana ya? Nakirah makrifat sudah ya. Kalau kelasnya Mbak Mala sama Mbak siapa? Umi belum diterangkan Pak isim makrifat nakirah. Dereng ya? Apa-apa saja isim nakirah dan apa-apa saja isim makrifat pun dereng. Dereng ya? Dereng apa lari? Ya, nakirah dan makrifat. Bisa saya terangkan nakirah dan makrifat sebelum masuk ke mansubat. Karena kemarin kalau yang marfu'at itu apa saja kemarin? Yang pertama adalah fa, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, yang namanya fa'il itu nanti ada fa'ilnya isim dhamir, ada fa'ilnya isim dhamir. Ya, di situ maka kita butuh ngerti apa itu isim dhamir, gitu ya, atau isim makrifat. Kemudian yang namanya khobar, yang namanya mubtada itu nanti juga ada isim, apa itu isim dhamir, juga ada isim dhamir. Oke, makanya perlu nanti juga diterangkan apa itu kalimat isim. Mungkin itu saya terangkan tambah sedikit ya, waktunya masih 5 menit lah. Ini tambah. Ini sekaligus mengulangi apa itu mengulangi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dimulai saya menjadi adribu, contohnya nadribu, kemudian yadribu, kemudian apa? Tadribu. Betul ya, fi'il mudhari' seperti itu ya. Namanya anaitu. Betul ya? Adribu, nadribu, yadribu, tadribu. Ini namanya fi'il mudhari'. Setiap fi'il dan juga fi'il mudhari' pasti butuh fa'il ya. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Fa'ilnya adribu mana? Fa'ilnya adribu itu tersimpan di sini ini. Ini sopo, ini fa'il, artinya di sini menyimpan dhamir anta. Ya. Tapi ini tersimpan. Dhamir anta ini. Jadi kalau kita kok bilang adribu, itu artinya adalah adribu mukul sopo ingsun. Jadi di sini otomatis kok anta, ana, nanti tarjibu. Ini menyimpan dhamir ana. Ya, artinya adalah saya ana itu. Kemudian kalau nadribu itu dia menyimpan dhamir, di sini itu ada nahnu. Ya, nahnu itu artinya kita, tapi dia juga tersimpan. Kemudian yadribu. Ya, yadribu ini bisa macam-macam. Bisa dia mempunyai dhamir tersimpan berupa huwa, tapi tersimpan juga bisa. Itu satu. Yang kedua, dia bisa mempunyai fa'ilnya berupa isim dhahir, yadribu zaidun. Bisa, gitu. Atau dia mempunyai apa itu fa'il isim dhamir, huwa. Nah, ini. Ya. Jadi fa'ilnya adribu ini variasinya cuma satu. Ana. Fa'ilnya nadribu ini variasinya cuma satu. Nahnu, enggak ada fa'il lain. Kalau yadribu ini fa'ilnya bisa 1, 2, 3. Bisa berupa 1, 2, 3. Apa saja? Dia bisa berupa isim dhamir tapi yang mustatir, yang tersimpan, sama dengan yang atas. Dia bisa berupa isim dhahir. Yadribu zaidun, bisa. Atau dia mempunyai dhamir tapi tampak. Dhamir baris. Jadi dia bisa punya fa'il isim dhamir baris,
dia bisa punya isim dhamir mustafil. Ya, itu variasinya yadribu. Kemudian tadribu, itu variasinya lebih banyak lagi. Pertama, dia bisa hiya, perempuan tapi mustatir, sopo hiya. Kemudian dia bisa hindun, isim dhamir. Dia bisa hiya baris. Ya. Di samping itu dia bisa lagi anta. Nah, ini yang bedakan. Sopo anta. Nah, keliru di sini. Ya, di sini. Dia bisa anta, mustatir lagi juga. Ya. Jadi kalau tadribu itu bisa tadribu hindun, tadribu hiya. Bisa tadribu ini mempunyai tadribu sopo siro. Anta yang bersifat seperti adribu ana, nadribu nahnu, tadribu itu bisa seperti. Jadi kalau adribu ini failnya cuma pilihannya satu ya, ana ya. Kalau nadribu pilihannya satu, kalau yadribu bisa 3 bentuknya, kalau tadribu bisa 4. 1, 2, 3. Nah, ini namanya fa'il. Fa'il itu kemarin ya. Fa'il itu adalah isim yang jatuh setelah fi'il, mabni fa'il, itu bentuknya bisa seperti ini. Kalau kemarin kan hanya mencontohkan isim dhamir. Ya, fa'il itu juga bisa berupa isim dhamir. Baik dhamirnya itu tersimpan atau dhamirnya tampak. Gitu ya, itu namanya fa'il. Oke. Besok akan kita tambah apa itu? Fi'il isim nakirah dan isim ma'rifah. Mungkin pertemuan kita malam ini itu dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.